Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas kembali materi selanjutnya, yaitu mengenai linked list. Linked list ini disebut juga dengan senarai berantai atau disebut juga dengan struktur berkait yang didefinisikan sebagai suatu kumpulan komponen yang disusun secara berurutan dengan menggunakan bantuan pointer. Nah, linked list ini sebenarnya kalau kita berbicara mengenai linked list ini berbeda dengan suatu array. Kalau array itu adalah kumpulan komponen yang memiliki tipe data yang sama. Biasanya jumlah elemen dalam array pun itu juga sudah ditentukan atau sudah terbatas sesuai dengan alokasi memori yang akan digunakan. Nah, sedangkan kalau untuk linked list ini sendiri, ini tidak menyimpan data di dalam lokasi memori yang berdekatan. Nah, untuk setiap item atau setiap data di lokasi memori, linked list ini menyimpan nilai item dan referensi atau penunjuk item berikutnya. Nah, sepasang item di dalam linked list dan referensi ke item berikutnya itu merupakan sebuah node. Jadi, kalau kita berbicara mengenai linked list, dalam linked list itu dikenal ada istilah node atau simpul. Jadi node atau simpul ini memiliki dua bagian. Yang pertama itu yang disebut dengan medan informasi dan yang kedua adalah medan penunjuk. Nah, bagian yang pertama, medan informasi itu berisi mengenai informasi yang disimpan di dalam node tersebut. Sedangkan kalau medan penunjuk itu nanti berisi mengenai alamat yang akan menunjuk ke informasi selanjutnya. Jadi sama halnya seperti yang disampaikan di sini bahwa di sini untuk linked list itu menyimpan nilai item dan referensi. Jadi dalam sebuah node ini nanti di sini ada dua bagian. Yang pertama yaitu menyimpan nilai item atau informasinya dan yang kedua adalah menyimpan referensi atau penunjuk ke item berikutnya atau berupa suatu alamat. Alamat yang nantinya akan menunjuk ke informasi selanjutnya. Jadi contoh misalkan di sini ada node. Ini terdiri dari dua bagian. Bagian pertama ini 34, ini merupakan medan informasi dan 10 ini merupakan medan penunjuk atau medan penyambung Medan informasi ini ini artinya bahwa yang ditampilkan di dalam node tersebut informasinya adalah datanya adalah 34. Sedangkan nanti di sini medan yang kedua ini akan menunjuk ke alamat berikutnya yaitu 10. Alamat berikutnya adalah 10. Nah, nanti tinggal informasi yang ditampilkan di alamat data yang ke-10 itu apa? Nanti itu tinggal ditampilkan. Seperti itu, Itu mengenai bagaimana suatu linked list itu menyimpan data. Nah, di sini Ibu ada sedikit tambahan yaitu mengenai konsep dasar dari pointer dan linked list. Jadi, untuk mengolah data yang banyaknya itu tidak bisa ditentukan sebelumnya, maka biasanya disediakan satu fasilitas yang memungkinkan untuk menggunakan suatu peubah atau suatu perubah yang disebut dengan perubah dinamis. Nah, apa yang dimaksud dengan perubah dinamis? Perubah dinamis itu adalah suatu perubah yang akan dialokasikan hanya pada saat diperlukan, yaitu setelah program dieksekusi. Jadi kalau misalkan untuk linked list itu sendiri nanti untuk data yang akan
diolah ya, itu sebenarnya tidak terbatas ya, tidak terbatas jumlahnya karena nanti bisa ada fasilitas untuk melakukan penambahan data atau item data gitu. Ya makanya di sini ada istilah perubah dinamis ya, perubah dinamis yaitu suatu perubah yang yang akan dialokasikan hanya pada saat diperlukan, yaitu saat program dieksekusi saja. Nah, kemudian apa sih perbedaan antara perubah statis dan perubah dinamis? Nah, kalau perubah statis ya, perubah statis itu adalah isi memori pada lokasi tertentu itu adalah berisi data yang sesungguhnya yang akan diolah. Sedangkan kalau perubah dinamis itu berupa alamat lokasi lain yang menyimpan data sesungguhnya. Jadi ada istilah perubah statis dan dinamis. Jadi kalau perubah statis itu intinya tadi menyimpan data sesungguhnya, sedangkan kalau perubah dinamis itu dia menyimpan alamat yang berisi mengenai data yang sesungguhnya tersebut. Jadi bisa dibedakan ya di situ. Jadi contoh, misalkan di sini ada satu node ya, suatu node ya. Di sini ada bagian atas ini adalah berupa apa? Berupa medan informasi, bagian bawah ini adalah berupa medan penunjuk atau medan penyambung. Nah, 1000 ini, contoh 1000 ini adalah merupakan alamat. Ya, contoh ini untuk yang A. Sedangkan kalau B, untuk contoh yang B, nah, berikutnya ini adalah informasi yang ditampilkan adalah A. Nah, selanjutnya di sini untuk bagian kedua ini adalah alamat yang akan menuju ke data berikutnya. Ya, di sini kita lihat di sini alamat berikutnya misalkan di sini 10. Nah, di sini misalkan ini informasi yang ditampilkan misalkan B. Nah, kemudian nanti di sini setelah B ditampilkan, nah nanti bagian berikutnya ini adalah ada 1000. Nah, 1000 ini nanti setelah menampilkan B, dia akan menuju ke alamat 1000. Begitu dan seterusnya. Jadi, tadi ya seperti yang sudah Ibu sampaikan bahwa dalam linked list itu dikenal ada istilah node. Jadi, di sini ada medan informasi berupa informasi yang akan ditampilkan, dan bagian yang kedua ini adalah berisi mengenai alamat ya yang nantinya akan menyimpan data berikutnya yang akan ditampilkan seperti itu ya. Atau bisa dikatakan bahwa untuk A ini adalah merupakan perubah statis ya yang menyimpan data sesungguhnya, sedangkan 10 ini dapat dikatakan sebagai perubah dinamis, yaitu berisi mengenai alamat yang akan menunjukkan ke data sesungguhnya. Begitu, ya. Nah, kemudian nanti ini akan dibahas mengenai perbedaan antara array dan linked list. Ya, array dan linked list. Jadi kalau array itu sifatnya adalah statis. Ya, bersifat statis, tadi yang merupakan perubah statis, itu bisa dikatakan seperti itu, karena yang disimpan adalah data yang sesungguhnya, dan linked list ini merupakan perubah dinamis. Nah, kalau array untuk melakukan penambahan ataupun penghapusan data itu terbatas, karena kan pada saat awal mendeklarasikan array itu kan sudah dibatasi untuk jumlah elemen data yang akan diolah. Sedangkan kalau dalam linked list, ini untuk penambahan atau penghapusan data ini tidak terbatas. Nah, kemudian kalau di dalam array ini pengaksesannya itu bisa secara random atau secara acak. Sedangkan kalau untuk linked list ini pengaksesannya dilakukan secara sekuensial atau secara berurutan. Dan kemudian kalau di array itu penghapusan array itu tidak mungkin dilakukan. Sedangkan kalau di dalam linked list itu penghapusan linked list itu sangat mudah dan sangat mungkin dilakukan seperti itu. Jadi ini perbedaan secara gambaran umum mengenai perbedaan antara array dengan
linked list. Nah, berikutnya ini juga akan dijelaskan kembali mengenai perbedaan antara linked list dengan array. Kalau tadi mungkin sudah sedikit paham apa yang sudah Ibu sampaikan. Nah, untuk membahas ini kemungkinan setidaknya nanti ada gambarannya gitu. Jadi di sini dikatakan bahwa linked list itu adalah struktur data dinamis, yang berarti bahwa memori yang dicadangkan untuk linked list itu dapat ditingkatkan atau dikurangi saat runtime. Saat runtime itu tadi saat program dieksekusi gitu. Jadi tidak ada memori yang dialokasikan untuk struktur data linked list. Berbeda dengan array tadi. Kalau array pasti di situ ada ada pendeklarasian datanya dulu. Untuk elemen-elemen data yang akan digunakan nanti berapa di situ jumlahnya. Kalau linked list tidak. Jadi setiap kali di sini dalam linked list itu setiap kali item baru diperlukan untuk ditambahkan ya ke dalam suatu link, maka memori untuk node baru itu baru bisa dibuat saat berjalan. Nah, kalau di sisi lain, kalau di dalam kasus array atau larik, ya, memori ini harus dialokasikan terlebih dahulu untuk sejumlah item tertentu atau sejumlah elemen tertentu. Nah, dalam kasus ini, ya, di mana kalau misalkan ada item yang cukup tidak tersedia untuk mengisi semua indeks larik, maka ruang memori itu akan jatuhnya terbuang. Ya, kalau misalkan ini tidak digunakan semua sesuai dengan yang sudah didefinisikan sebelumnya. Begitu. Kemudian, array itu membutuhkan suatu lokasi memori yang berdekatan, sehingga sangat sulit untuk menghapus atau menyisipkan item dalam array. Karena lokasi memori dari sejumlah besar item itu harus diperbaharui. Jadi kalau dalam array, kalau misalkan mau melakukan penambahan ataupun menghapus suatu elemen data, itu harus ngerombak lagi dari awal gitu untuk pengalokasian memorinya gitu. Jadi tidak bisa dengan mudah melakukan penghapusan atau penambahan item data ya atau elemen data. Sedangkan kalau untuk yang di sisi lain, untuk item daftar yang bertaut, maksudnya yang untuk linked list ini tidak disimpan di lokasi memori yang berdekatan. Ya, oleh karena itu nanti akan mudah untuk memperbaharui dari suatu linked list. Ya, jadi linked list ini nanti akan lebih cocok misalkan untuk implementasi dalam struktur data seperti tumpukan ya atau stack, antrian atau queue dan daftar ya. Nah, ini nanti akan kita bahas di materi selanjutnya. Jadi, dari yang dijelaskan di sini sebenarnya intinya ya ini tadi, seperti yang sudah Ibu sampaikan, bahwa perbedaan antara array dan linked list seperti ini. Array sifatnya statis, linked list dinamis. Array penambahan atau penghapusan data yang terbatas, linked list tidak terbatas. Array diakses secara random, linked list secara sekuensial. Array penghapusan array-nya tidak mungkin, kalau linked list ini mudah dilakukan untuk penghapusannya. Seperti itu. Ya. Jadi intinya sudah Ibu sampaikan mengenai perbedaan antara linked list dengan array. Oke. Nah, berikutnya, nah ini tadi ya. Di sini tadi sudah Ibu sampaikan di awal bahwa linked list tadi disebut juga dengan struktur yang berkait atau disebut juga dengan senarai berantai, yaitu suatu kumpulan komponen yang disusun secara berurutan dengan menggunakan bantuan pointer. Ya. Jadi di sini nanti dalam linked list itu disebut juga dengan istilah senarai satu arah atau one way list, di mana masing-masing komponennya di dalam linked list itu disebut dengan istilah node atau simpul. Jadi seperti ini contohnya, ini ada node A, di sini ada node B. Dalam sebuah node tadi, dalam sebuah node ini tadi berisi dua bagian. Bagian pertama adalah medan informasi yang menyimpan mengenai informasi yang akan ditampilkan. Dalam hal ini adalah
A, sedangkan bagian yang kedua ini adalah berisi mengenai alamat. Alamat yang akan menunjuk ke informasi selanjutnya. Dalam hal ini alamatnya adalah 50. Dan alamat 50 ini nanti berisi mengenai informasi B. Seperti ini. Nah, dan selanjutnya nanti B nanti di sini berisi alamat keberapa. Nah, nanti akan menunjuk ke informasi yang mana yang akan ditampilkan. Seperti itu untuk linked list. Nah, kemudian, ini tadi, linked list itu terbagi menjadi dua bagian. Ada medan informasi dan ada medan penyambung. Kalau medan informasi berisi mengenai informasi yang akan disimpan dan diolah, sedangkan medan penyambung atau link field itu berisi alamat berikutnya. Bisa juga dalam medan penyambung itu bisa beralamat 0. 0 ini berarti dalam link itu sudah tidak menunjuk ke node yang lainnya. Jadi sudah berhenti sampai di situ. Kalau misalkan alamatnya di situ diketahui 0 atau 0, ya, jadi link listnya berhenti hanya sampai di situ saja, gitu. Oke? Nah, kemudian berikutnya, ya, dalam suatu link list, ini juga mengandung sebuah variabel penunjuk list yang biasanya diberi nama dengan start atau awal. Jadi untuk misalkan pembacaan suatu link list itu bisa dimulai dari start. Jadi ada node yang namanya start atau awal. Seperti contohnya yang ada di sini, ya, yang berisi alamat dari simpul pertamanya. Nah, nanti setelah awal ini kan menunjuk ke A. Berarti nanti informasi yang ditampilkan A. Setelah A nanti ke B, ke C, ke D, ke E. Jadi nanti dari link list yang terbentuk ini nanti akan menghasilkan informasi yaitu A, B, C, D, E. Ini sudah jelas sekali ya, karena dari A ini nanti akan menuju ke B, dari ke B nanti alamat di B ini menuju ke C, dari ke C nanti alamatnya ini akan menuju ke D, dan dari ke D ini alamatnya akan menuju ke E. Sehingga informasi yang ditampilkan adalah A, B, C, D, E. Seperti itu. Baik, nah kemudian ini contoh yang lain untuk penyajian link list, ya. Ini alamat awalnya adalah ada di 2. Kita lihat 2. Di sini 2. 2 ini menyimpan informasinya adalah A. Berarti yang ditampilkan pertama kali adalah A. Nah, setelah A, kita lihat alamat berikutnya adalah menuju ke 6. Kita lihat 6. Oh, 6 ini berisi informasi B. Berarti alamat yang ditampilkan di berikutnya itu berisi informasi B. Setelah B, nanti ini akan menuju ke alamat 1. 1 itu ada di C. 1 itu menyimpan informasi C. Berarti nanti yang ditampilkan berikutnya adalah C. Setelah C, nanti akan menuju ke 5. 5 itu berisi informasi D. Nah, ini D yang akan ditampilkan. Setelah D, ini akan menuju ke alamat 10. 10 ini berarti E, berisi alamat E. Berarti E ini nantinya akan ditampilkan. Nah, setelah itu menuju alamat ke 8. 8 itu berisi mengenai F. Dan setelah F, dia akan menuju ke 0. Nah, ingat tadi kalau 0 berarti penyajian misalkan dalam link listnya ini selesai atau berhenti sampai di sini. Berarti informasi yang nantinya ini akan ditampilkan yaitu ya sesuai tadi dari pembacaannya A, B, C, D, E, F. Berhentinya di F. Karena apa? F ini tadi sambungannya adalah 0. Berarti kalau 0 di sini artinya sudah habis atau sudah berhenti sampai di situ. Oke? Nah, ini contohnya ya untuk ilustrasinya tadi seperti yang sudah Ibu sampaikan. Nah, nanti akan diperoleh hasilnya adalah A, B, C, D, E, F. Nah, berikutnya kita akan membahas mengenai single link list. Nah, kalau di sini dikatakan bahwa single link list itu adalah
bentuk yang paling sederhana dari suatu varian linked list. Dan setiap node dalam suatu linked list itu berisi tadi ya mengenai item atau informasi ya yang akan disajikan dan berisi referensi ke item berikutnya atau alamat penyambungnya. Tadi sudah paham ya mengenai node tadi. Nah, kemudian nanti di sini kita akan melihat bahwa untuk single linked list itu bersama dengan fungsi untuk berbagai jenis penyisipan, transversal, dan penghapusan. Jadi dalam suatu linked list itu bisa dilakukan penambahan data ataupun juga dilakukan penghapusan data. Penambahan atau penghapusan data ini bisa dilakukan mulai dari depan ataupun dari belakang. Dari depan list ya atau dari belakang list. Seperti itu. Nah, di sini untuk setiap node itu memiliki pointer yang menunjuk ke simpul berikutnya. Tadi sudah ya. Jadi yang alamat tadi itu bisa juga dikatakan sebagai pointer. Pointer itu kan sebagai penunjuk. Ya, penunjuk suatu alamat. Kemudian sehingga nanti akan terbentuk suatu list atau untaian ya. Dengan demikian hanya diperlukan sebuah variabel pointer. Nah, susunan berupa untaian semacam ini itu nanti disebut dengan single linked list ya, single linked list. Nah, biasanya untuk linked list pada node yang terakhir itu menunjuk ke 0. Nah, kalau sudah ke 0 berarti sudah berhenti dan dia tidak akan menuju kemana-mana kembali. Begitu ya. Oke. Nah, kemudian di sini kita lihat untuk single linked list ya. Jadi di sini untuk ada single, ada linked list. Single ini merupakan field pointer yang hanya satu dan satu arah dan pada akhir node pointernya itu nanti akan menunjuk ke 0. Jadi bagian tadi ya, yang bagian kedua tadi dalam suatu node itu berupa suatu alamat yang menunjuk ke alamat tertentu atau berisi referensi yang menuju ke item data berikutnya. Itu sebenarnya disebut juga dengan istilah pointer. Pointer itu artinya penunjuk ya di sini. Nah, jadi nanti tinggal kalau linked list berarti node-node yang ada nanti tinggal dihubungkan antara satu dengan yang lain. Seperti itu, ya. Oke. Nah, kemudian setiap node pada linked list itu mempunyai field yang berisi pointer ke node berikutnya dan juga memiliki field yang berisi data. Dan node terakhir yang akan menunjuk ke 0 ya, ini akan digunakan sebagai kondisi yang berhenti. Nah, biasanya kalau untuk pointer karena ini berupa suatu alamat memori, itu biasanya alamat memori itu disimpan dalam bentuk heksadesimal ya, dalam heksadesimal. Contoh di sini, untuk node A ini dia berada di alamat FFF1. Nah, alamat berikutnya, untuk penunjuk berikutnya ini kan FFF2. FFF2 ini menyimpan informasi B. Berikutnya di sini alamat berikutnya adalah FFF3 yang menyimpan informasi C. Dan berikutnya ini alamat berikutnya atau pointer berikutnya itu menunjuk ke alamat FFF4 yang berisi informasi D. Dan setelah D ini menunjukkan ke 0, berarti berhenti sampai di sini untuk linked list-nya. Berarti nanti informasi yang ditampilkan adalah A, B, C, D. Seperti itu. Ya. Nah, kemudian untuk pembuatan single linked list. Dalam pembuatan single linked list ini sudah ada deklarasinya. Jadi bentuk umumnya sudah ada ya, seperti ini. Jadi dimulai dari class, node, ya, kemudian ada dev, init, kemudian dalam kurung self, data.
Kemudian ada self item sama dengan data. Ini artinya self item itu berisi mengenai datanya atau informasinya. Sedangkan self ref sama dengan non itu pertama kali kosong, ya, menunjuk ke kosong. Self ref itu artinya dia menuju ke alamat berikutnya nantinya. Kalau settingan awalnya non atau nol, ya, di sini. Jadi ada self, ada data. Nah, kemudian di sini kalau keterangannya bahwa kelas node itu akan berisi dua variabel item dan referensi seperti yang tadi, ya. Berarti dalam suatu node tadi berisi mengenai medan informasi dan medan penyambung gitu. Medan informasinya deklarasinya adalah self item sama dengan data. Sedangkan kalau medan penyambung deklarasinya di sini awalannya self.ref sama dengan non. Seperti itu. Ya, ini deklarasi awal dalam pembuatan suatu node dalam single linked list. Nah, kemudian di sini ada pembuatan kelas pada single linked list. Nah, untuk pembuatan kelas dalam single linked list berarti nanti kita perlu membuatkan kelas untuk linked list-nya. Ya, linked list-nya dulu. Jadi kelas ini nanti akan berisi mengenai suatu metode, ya, untuk menyisipkan, bisa menghapus, atau bisa melintasi, dan juga bisa mengurutkan suatu list. Jadi nanti di sini dikatakan bahwa awalnya kelas itu hanya akan berisi satu anggota, yaitu start node, ya, yang akan menunjuk ke simpul awal atau pertama dari list atau dari daftar. Nah, nilai dari start node itu akan diberikan nilai awalnya yaitu 0, ya, atau kosong. Nah, berikutnya seperti ini deklarasinya. Jadi ini membuat kelas linked list dulu, kelas linked list. Nah, kelas linked list ini berupa suatu metode. Metode ini bisa digunakan untuk menyisipkan, menghapus, melintas, atau mengurutkan data. Nah, kemudian nanti untuk awalan dalam suatu kelas ini diberikan nilainya, yaitu nilai awalnya adalah 0 ataupun kosong, seperti ini. Ya, ini deklarasinya seperti ini. Ini sudah baku, ya, deklarasinya, ya. Nah, kemudian, sekarang di sini untuk kelanjutannya adalah bahwa di sini untuk membuat suatu kelas untuk linked list tadi, ya, yang ini sebenarnya sama aja, ya, materinya dengan sebelumnya tadi, ya, yaitu di sini untuk membuat suatu kelas linked list, ya, di mana ini tadi berisi suatu metodenya tadi, ya, suatu metode yang bisa untuk menyisipkan, menghapus, melintasi, ataupun mengurutkan suatu list, dan untuk node awalnya ini diberikan nilai kosong atau 0. Untuk nantinya akan baru ditambah pada saat nanti ada penambahan data. Nah, kemudian dalam single linked list, nah ini sekarang kita mau membahas mengenai penambahan suatu item atau penambahan suatu data, ya, pada suatu linked list. Nah, di sini menambah suatu item pada single linked list di awal. Nah, di sini kita lihat, ya, nanti bagaimana cara menyisipkan suatu item dalam single. Nah, ini di sini kalau kalian perhatikan, untuk data awalnya ini, ya, untuk node awalnya ini, dia ini merupakan head, ya, ini merupakan head. Nah, cara yang paling sederhana untuk menyisipkan item dalam suatu linked list, yaitu dengan menambahkan item di awal. Nah, nanti bagaimanakah caranya? Nanti akan kita bahas selanjutnya. Ya, untuk deklarasi penambahan di awal
pada single linked list ini bisa kita lihat di sini ada def, insert, add start, self, data. Kemudian di sini ada new node sama dengan node data. Kemudian ada new node.ref sama dengan self.start node, dan ada self.start node sama dengan new node. Jadi di sini maksudnya adalah di sini membuat suatu metode yang namanya metodenya adalah insert add start yang memiliki parameternya di dalamnya ini adalah self data. Ini merupakan parameternya. Nah, kemudian nanti di dalam metode ini nanti akan membuat suatu objek, ya, objek yang baru dari yang namanya kelas node. Tadi kan di awal kita sudah mendefinisikan misalkan ada untuk pembuatan kelas node-nya. Jadi ini kita akan membuat suatu objek baru dari kelas node, ya, dan menetapkan nantinya referensinya ke start node gitu. Jadi di sini ada pembuatan node yang baru, di sini new node ini merupakan perintah untuk membuat suatu objek yang baru, dan di mana yang dibuatkan itu dari kelasnya adalah kelas node tadi. Kemudian nanti juga akan menetapkan self start node-nya ke dalam referensinya, atau nantinya ini yang merupakan penunjuknya gitu, ya. Kemudian nanti di sini, ya, di sini dijelaskan bahwa untuk referensi dari start node, ya, referensi dari start node itu nantinya akan ke variabel referensi dari node yang baru gitu. Jadi di sini akan membentuk suatu node yang baru, jadi new node itu adalah membuat node yang baru atau node yang pertamanya, yang kemudian nanti nilai variabelnya itu bisa dimasukkan ke dalam start node ke new node-nya tersebut begitu. Nah, nanti di sini ada ilustrasinya, ya. Ibu berikan ilustrasi untuk penggambaran single linked list untuk penambahan di awal, ya, penambahan node di awal itu nanti bagaimana pada single linked list-nya begitu. Ya, berikut merupakan ilustrasi untuk penambahan suatu node atau item di awal atau depan. Jadi pada kondisi awal, ya, pada kondisi awal itu untuk list, ya, listnya itu jika masih kosong, untuk list yang masih kosong ini head-nya, head itu sama dengan null, ya. Berarti kalau diilustrasikan, digambarkan, jadi listnya ini masih dalam keadaan kosong dan head itu menempati list kosongnya. Head itu selalu menempati di awal node. Jadi kalau misalkan listnya masih kosong, berarti nilai headnya di sini masih 0. Kemudian misalkan kita mau memasukkan data baru, ya. Misalkan kita masukkan data atau node baru, ya, data baru. Di sini misalkan adalah 5 data barunya. Berarti otomatis, ya, data barunya ini, ya, data barunya ini karena ini penambahannya di depan, ya, maka nanti penggambarannya seperti ini. Jadi data baru ini nanti merupakan medan informasinya. Kemudian head tadi kan begitu tadi list kosong menempati 0, begitu ada data baru maka head itu berada di posisi yang paling awal. Nih, ini untuk head. Kemudian di sini juga untuk node-nya ini adalah merupakan node yang baru. Ya, kemudian di sini nanti
Misalkan untuk data berikutnya, karena ini yang ditambahkan 1, berarti berikutnya ini untuk alamat berikutnya adalah 0. Nah, kemudian kalau misalkan lagi kita masukkan lagi nih data barunya lagi. Misalkan data barunya ini adalah 10. Ya, ingat ini penambahan di depan ya, penambahan di depan berarti nanti di sini akan muncul not yang baru. Kalau tadi kan itu posisinya kan seperti ini. 5 ini ya. 0. Nah, sekarang ini ada penambahan data yang baru ya. Jadi penambahan data yang baru. Di sini dalam hal ini nilainya adalah 10 informasinya gitu. Jadi kalau misalkan dihubungkan ya, ini nanti tinggal dihubungkan penambahannya di depan jadi seperti ini ya, penambahan data barunya. Nah, kemudian tadi ya nilai headnya kan tadi pertama karena data baru tadi pertama kali 5, nilai headnya kan di sini. Ya, nilai headnya kan di sini. Nah, ini karena ada penambahan data baru, maka nilai headnya itu akan berpindah ke sini. Jadi, nilai headnya itu selalu menempati posisi di node yang terdepan, gitu. Ini headnya sekarang, headnya sekarang itu nilainya adalah 10, dan ini adalah node barunya, gitu. Nah, sekarang kalau misalkan lagi data barunya penambahan di depan ya. Data barunya ini misalkan adalah 8. Berarti kita tambahkan di sini, nanti di node awalnya di sini adalah 8. Nah, di list yang sebelumnya tadi kan ada seperti ini. 10, terus nanti di sini ada 5. Gini kan ya. Dan ini nanti nilainya adalah 0. Berarti nanti untuk penambahan data yang baru di sini ya, tinggal dihubungkan dengan data yang terdepan tadi. Berarti di sini nilai headnya tadi kan terakhir di 10. Nah, ini akan berpindah ke depan. Nilai headnya karena selalu ada di depan. Nilai headnya ada di data di node yang 8 dan simbol barunya itu adalah juga di 8. Gitu. Satu lagi contoh misalkan supaya biar lebih jelas lagi. Misalkan data barunya adalah misalkan 4 gitu, misalkan 4 ya. Nah, 4 karena ini penambahan di depan ya, berarti 4 node 4 ini menempati yang paling depan, berarti yang belakang yang tadi terdepan akan bergeser seperti ini. 10, kemudian 5, kemudian 0. Nah, headnya sekarang ada di mana? Headnya sekarang ada di node 4 karena dia selalu di depan, jadi berpindah ya dari 8 ke 4. Dan node yang barunya juga adalah di 4 seperti itu ya. Jadi kalau untuk penambahan node atau item baru itu cara kerjanya seperti ini tadi ya. Jadi pada saat kondisi awal listnya masih kosong, headnya itu nilainya sama dengan 0, kemudian begitu diisi data yang baru, nilai headnya itu akan menempati node yang terdepan gitu. Seperti ini. Jadi di sini tadi headnya ada di 5, kemudian node yang barunya juga 5. Kemudian kalau misalkan ditambahkan data yang baru lagi, berarti karena penambahan di depan, berarti node-nya ini diletakkan di depan untuk 10-nya, berarti yang 5 akan bergeser gitu. Nah, untuk menentukan nilai headnya, berarti tadi dari awal 5, dia akan bergeser ke terdepan, ke 10. Jadi nilai head itu ada di 10 dan node barunya itu adalah juga 10 karena kan data barunya adalah 10 dan begitu seterusnya. Jadi intinya kalau untuk nilai head ya, untuk nilai head itu selalu menempati di posisi yang paling depan gitu ya. Jadi head itu selalu menunjuk ke node yang pertama ya. Jadi intinya untuk head
ya. Ini selalu menunjuk ke note yang pertama. Jadi posisi head itu selalu ada di note yang pertama. Itu kesimpulannya. Oke, ini ya untuk penjelasannya mengenai penambahan note atau item di awal atau di depan. Itu cara kerjanya seperti ini. Ya, berikutnya mengenai menambah item pada single linked list di akhir. Di sini kalian lihat deklarasinya ya, untuk pendefinisiannya ada def, insert, add end, kemudian self, data. Ini adalah untuk membuat suatu metode ataupun fungsi namanya insert, add end ya. Kemudian self data ini merupakan parameternya. Kemudian yang nantinya akan menyisipkan elemen di akhir linked list gitu ya. Kemudian nilai item yang ingin disisipkan itu sebagai argumennya ke fungsi. Nah, fungsinya nanti terdiri dari dua bagian gitu. Bagian pertama adalah diperiksa dulu apakah link listnya dalam kondisi kosong atau tidak gitu. Jika link listnya itu kosong ya, maka yang harus kita lakukan hanyalah mengatur nilai variabel pada start node-nya ke dalam objek new node. Nah, di sini kan pertama ini membuat suatu objek yang objek yang baru ya dari kelas node. Nah, ini tadi diperiksa dulu apakah listnya itu dalam keadaan kosong atau tidak. If self start node is known, yaitu ini digunakan untuk memeriksa apakah link listnya itu kosong atau tidak. Nah, jika kosong berarti nanti kita tinggal atur ininya nilai variabel yang ada di dalam start node-nya itu ke dalam objek new node-nya. Nah, kemudian di sisi lain jika listnya ini sudah terisi beberapa node, maka akan diberikan inisialisasi variabel n dengan simpul awal. Nah, ini n. Ini jika node-nya itu link list-nya sudah terisi, maka ini ada inisialisasi dengan variabel n itu sama dengan self start node ya sebagai simbol awalnya. Kemudian melakukan iterasi atau perulangan ya, dalam hal ini menggunakan while ya, dan nanti untuk perulangan itu berakhir pada saat mencapai simpul yang terakhir. Nah, kemudian nanti akan menetapkan referensi node yang terakhir itu ke new node yang baru dibuat gitu. Ya, ini merupakan penjelasannya. Nah, nanti di belakang ini sebenarnya sudah ada penjelasannya seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi. Nanti bisa dipahami kembali. Nah, nanti Ibu akan memberikan ilustrasinya mengenai penambahan item atau node pada single linked list di akhir atau di belakang. Gitu ya. Ya, kemudian untuk penambahan node atau item di akhir atau belakang ya, ini biasanya kalau untuk penambahan di belakang yaitu biasanya membutuhkan pointer bantu ya untuk mengetahui node yang paling belakang. Kemudian nanti baru akan dikaitkan dengan node yang barunya. Nah, ilustrasinya adalah sebagai berikut. Misalkan, jadi kondisi awal tadi misalkan listnya itu masih kosong ya. Jadi kalau misalkan list masih kosong, di mana head ini sama dengan null ya. Berarti null, headnya ini akan mengisi null ya, listnya masih kosong. Nah, kemudian berikutnya misalkan dimasukkan data baru. Data barunya di sini misalkan 5 ya, 5. Berarti di sini nanti
akan tampil seperti ini. Ini adalah note barunya, yaitu 5. Karena ini cuma satu note, berarti yang untuk alamat berikutnya adalah 0. Nah, di sini untuk headnya tadi selalu menempati yang di depan. Kemudian dan 5 ini juga merupakan note yang baru. Nah, kemudian misalkan lagi data yang diinputkan atau data yang dimasukkan, misalkan data barunya adalah misalkan 10. Nah, ingat ini penambahan di belakang. Untuk penambahan di belakang berarti kan nanti di sini note-nya adalah 5. Nah, karena di belakang maka ditaruhnya di sini belakang. Ini 10 gitu. Maka ini nanti tinggal dihubungkan. Nah, ini sekarang nulnya berada di 10 gitu. Untuk headnya di mana headnya? Headnya tetap yaitu ada di note yang pertama untuk headnya gitu. Nah, untuk note barunya ini ada di 10 gitu. Karena kan penambahannya kan di belakang. Sedangkan pointer bantunya yang mana? Pointer bantunya itu ada di sini, pointer bantunya. Pointer bantunya itu ada di sini. Nah, ini nanti akan menunjukkan ke note yang barunya, seperti itu. Nah, sekarang kalau misalkan Ibu tambahkan lagi. Misalkan ditambahkan lagi data barunya, misalkan adalah 8. Misalkan, berarti ini 5 tetap. Kemudian ini ada tadi ada 10 seperti ini, berarti penambahan di belakang seperti ini. 8 ya. Nah, berarti nulnya sekarang ada di note informasi 8. Headnya tetap ada di 5. Dia tidak berubah karena kan selalu di depan. Jadi bedakan dengan contoh yang tadi ya. Kemudian note barunya ada di 8. Ini kan yang ditambahkan, sedangkan bantunya ini ada di sini untuk pointer bantu ya, karena ini akan menuju ke data ke note yang baru. Satu lagi misalkan data barunya adalah 4. Berarti untuk penggambarannya 5, kemudian 10, kemudian 8. Nah, ini dia nanti ada 4 seperti ini. Nah, ini adalah 0 ya. 4 headnya selalu ada di depan, yaitu di 5. Barunya ada di 4 ya. Bantunya ada di sini. Bantu gitu. Nah, seperti ini contohnya. Jadi perhatikan perbedaan antara penambahan note atau item di akhir ataupun tadi di depan. Jadi beda ya. Apalagi dalam menentukan headnya. Kalau head itu selalu di depan. Ya, jadi kalian bisa lihat perbedaannya untuk ilustrasi dari penambahan di awal maupun di belakang dengan menggunakan head. Oke. Nah, kemudian untuk menambahkan item setelah item lainnya itu maksudnya penambahannya itu bisa dilakukan di tengah gitu. Jadi bukan di awal ataupun di belakang ataupun di akhir ya. Jadi di sini dikatakan penambahan item setelah item lain dalam single linked list. Untuk melakukannya kita bisa menggunakan fungsi insert after item ya. Nah, ini deklarasinya sebagai berikut ya, seperti yang ditampilkan. Jadi fungsi insert after item itu nanti akan menerima 2 parameter, yaitu parameternya di sini ada X dan data. Jadi parameter pertama itu adalah item, setelah itu Anda nanti diminta untuk memasukkan note yang baru. Sedangkan kalau untuk parameter yang kedua itu berisi nilai untuk note barunya. Jadi parameter pertamanya ya untuk X-nya ini berisi ini adalah
item ya, adalah item, kemudian nanti diminta untuk memasukkan note barunya, sedangkan parameter yang kedua yaitu nanti di situ ada data ya. Data itu nanti berisi nilai untuk note barunya. Nah, kemudian mulai untuk membuat parameter variabel baru nanti dengan menggunakan n, dan nantinya menugaskan variabel start node untuk itu. Jadi di sini dideklarasikan n sama dengan self start node ya. Dan kemudian selanjutnya dapat ditelusuri link listnya yaitu dengan menggunakan iterasi atau while loop. Di sini menggunakan perulangan nanti untuk menelusuri dari link listnya. Nah, perulangan while ini dijalankan hingga n menjadi non ya. Jadi untuk perulangannya ini nanti selama nilai n sampai dengan non ini ya, while n is not non. Jadi ini artinya perulangan ini dilakukan sampai nilai n-nya itu adalah non atau kosong. Jadi selama iterasi, selama perulangan di sininya, jadi nanti diperiksa apakah nilai yang disimpan di node saat ini itu sama dengan nilai yang dilewatkan pada parameter X-nya. Nah, nanti jika perbandingan dalam mengembalikan nilai, makanya di sini ada breaknya ya di situ. Jika perbandingan mengembalikan nilai true, maka perulangannya itu akan dihentikan. Jadi di sini if n.item sama dengan x, maka di sini break. Itu artinya nilai yang disimpan pada node saat ini sama dengan nilai yang dilewatkan oleh parameter x. Makanya di sini nanti ada break. Jika ini benar, maka ini akan break atau perulangan dihentikan. Nah, nanti selanjutnya jika item ditemukan, maka variabel n ya, n yang tidak akan menjadi non ya. Kemudian referensi dari new node itu nanti akan diatur ke referensi yang disimpan oleh n, dan referensi n nanti akan diatur dengan menggunakan kode baru gitu. Nah, ini nanti perintahnya maksudnya itu seperti itu yang ada di sini ya. Nah, penjelasannya sebenarnya ada di belakangnya di sini. Ini seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi ya. Nah, kemudian ini untuk lebih lengkapnya mengenai penambahan item ya setelah item lainnya ya, untuk kelengkapan dari perintahnya. Nah, kemudian untuk menambahkan link list di sini ya. Jadi di sini dikatakan meskipun kita dapat menambahkan item satu persatu dengan menggunakan salah satu fungsi penyisipan, maka nanti akan dibuat suatu fungsi yang meminta pengguna untuk memasukkan jumlah elemen di node dan kemudian elemen individu dan memasukkan elemen itu ke dalam link list. Nah, berikut ya ini deklarasinya seperti itu. Nah, kemudian penjelasannya sebenarnya ini ya, def make new list ini ya penjelasannya. Ini merupakan suatu fungsi make new list, ini nanti digunakan untuk meminta pengguna untuk jumlah item dalam daftar. Jadi untuk menentukan jumlah item yang akan di-listkan itu nanti berapa. Nah, nanti selanjutnya nanti akan menggunakan for loop atau iterasi ya. Di sini menggunakan perulangan, di sini dengan menggunakan for ya. Di mana pengguna nanti diminta untuk memasukkan nilai dari setiap node-nya ya, kemudian nanti akan dimasukkan ke dalam list-nya begitu ya. Ini perintahnya. Nah, kemudian berikutnya nanti untuk menghapus elemen ya. Nah, untuk penghapusan elemen atau menghapus node ya, menghapus node baik itu di awal atau di akhir, nanti ini akan ada penjelasannya. Yang pertama adalah menghapus elemen di awal ya. Untuk menghapus elemen di awal ya dalam suatu single link list, maka kita di sini diminta untuk mengatur referensi dari start node-nya ke node yang kedua yang akan
lakukan penghapusan, yaitu nanti dengan menetapkan nilai referensi dari note awal ke note atau yang menunjuk ke note kedua, ini ke note awal itu nanti sebagai berikut. Jadi ini merupakan, jadi kalau misalkan kita mau melakukan penghapusan, biasanya untuk penghapusan di awal note ya, ini maksudnya gini, jadi kalau misalkan ada dua note, dalam setiap note itu kan ada referensi atau ada penunjuknya, ya, ada pointer ininya ya, pointer sebagai penunjuknya. Nah, nanti kalau yang note pertama itu akan dihapus, ya, maka nanti ini referensinya akan dipindahkan ke note selanjutnya gitu, sehingga nanti begitu note pertama terhapus, nanti link listnya itu masih ada datanya, kecuali kalau misalkan semuanya udah terhapus itu jadinya kosong ya link listnya gitu. Kemudian nah untuk pendefinisiannya di sini deklarasinya itu dengan menggunakan fungsi delete at start. Nah, di sini diperiksa dulu apakah listnya atau daftarnya itu kosong atau tidak. Nah, di sini kan ada if self start node is none. Nah, itu maksudnya untuk memeriksa apakah listnya atau daftarnya itu kosong atau tidak gitu ya. Jika daftarnya itu kosong, maka akan tampil pesan bahwa daftar tidak memiliki elemen untuk dihapus. Jika ia kosong, maka ini akan muncul tampilan this list has no element to delete. Artinya tadi ya bahwa daftar atau list ini tidak memiliki elemen untuk dihapus. Jika tidak, maka nanti ditetapkan start node ref-nya ya, itu ke dalam start node-nya gitu. Sehingga nantinya start node sekarang itu akan mengarah ke elemen yang keduanya, begitu ya. Nanti akan Ibu berikan ilustrasinya ya. Kemudian kalau untuk menghapus node atau item di awal atau depan, ya masih dengan menggunakan null. Jadi maksudnya adalah jika ada penghapusan node, itu tidak boleh dilakukan jika keadaan node-nya itu sedang ditunjuk oleh pointer. Maka ini harus dilakukan penggunaan suatu pointer yang lain atau hapus ya, yang nantinya digunakan untuk menunjuk node yang akan dihapus. Barulah nanti akan menghapus pointer kemudian pointer hapus itu akan menghapus node yang dituju tentunya. Nah, nanti sebelum data terdepan dihapus, nanti terlebih dahulu head-nya itu harus menunjuk ke node berikutnya. Jadi supaya listnya itu tidak putus ya, sehingga node setelah head lama itu akan menjadi head yang baru. Jadi contohnya seperti ini, misalkan Ibu ada list seperti ini, A, kemudian B, kemudian C, kemudian D, ya seperti ini. Nah kemudian ini menghapus di depan, berarti kan otomatis node A ini kan akan terhapus, akan menghapus node A-nya. Berarti kita gunakan hapus, pointer hapus. Nah tadi headnya kan awalnya ada di A. Headnya A ini kita pindahkan dulu ke node berikutnya, sehingga nanti headnya akan berpindah ke B. Jadi begitu ini dihapus ya, begitu node A ini dihapus, maka list yang baru, link list yang baru seperti ini hasilnya. B, C, kemudian D. Nah, di sini headnya sekarang ada di B. Lagi, misalkan mau dihapus lagi, berarti kalau mau dihapus kembali, ini mau dihapus ya, mau dihapus berarti headnya nanti dipindahkan dulu ke C, sehingga begitu ini dihapus, maka nanti link listnya akan berubah seperti ini. Nih, 0. Jadi headnya yang baru ada di C.
Seperti itu. Kalau misalkan yang C-nya ini dihapus lagi. Oh, misalkan C-nya ini dihapus. Berarti headnya akan pindah ke D ya. Ini dihapus, berarti sekarang D seperti ini. 0 ya, ini headnya ada di D. Dan kalau misalkan ini dihapus, dan kalau misalkan ini dihapus ya, maka nanti headnya ini akan menempati list yang kosong seperti ini. Kalau ini semuanya dihapus, jadi caranya seperti itu ya. Kalau misalkan ini melakukan penghapusan note di depan ya, atau di awal, ilustrasinya seperti ini. Baik, hapus elemen di akhir. Nah, untuk menghapus elemen di akhir ini, kita hanya perlu mengulang melalui linked list sampai elemen terakhir kedua, dan kemudian perlu mengatur referensi elemen terakhir kedua ke non yang akan mengubah elemen terakhir. Jadi, yang dilihat adalah elemen akhirnya. Jadi, ini dengan menggunakan fungsi delete at end, nanti di sini diperiksa apakah listnya itu kosong atau tidak. Kalau iya, berarti nanti di sini nanti akan muncul tampilan pesan seperti ini bahwa dalam daftar itu tidak ada elemen yang dapat dihapus ya. Kemudian jika iya, berarti nanti tentunya akan berbeda ya. Di sini nanti menggunakan nilai n sama dengan self start node. Kemudian nanti selama nilai n.ref-nya itu tidak sama dengan non, maka n sama dengan n ref gitu ya. Nah, ini ya pembacaannya tadi. Untuk menghapus elemen berdasarkan nilai, nanti pertama-tama kita harus menemukan node yang berisi item dengan nilai yang ditentukan terlebih dahulu, kemudian nanti akan baru dapat menghapus node tersebut gitu. Nah, nanti ilustrasinya akan Ibu berikan juga untuk menghapus elemen di akhir ya. Kemudian untuk menghapus node di belakang atau di akhir, ini sama halnya menambah node di akhir atau belakang, biasanya membutuhkan pointer bantu ya. Tapi dalam hal ini untuk menghapus node di akhir atau belakang, ini nanti membutuhkan pointer bantu dan hapus. Jadi pointer hapus nanti digunakan untuk menunjuk node yang akan dihapus, sedangkan pointer baru pointer bantu ini nanti digunakan untuk menunjuk node sebelum node yang akan dihapus, yang akan menjadi node yang terakhir. Jadi pointer bantu itu nanti digunakan untuk menunjuk ke nilai 0. Ya, pointer bantu ini akan selalu bergerak sampai sebelum node yang akan dihapus. Sebelum pointer hapus itu diletakkan setelah pointer bantu. Ya, nantinya selanjutnya pointer hapus itu akan dihapus, pointer bantu akan menunjuk ke 0. Nah, ilustrasinya adalah sebagai berikut. Misalkan tadi di sini Ibu ada A, ada B, kemudian ada C dan D. Ini ya, 0. Nah, sekarang menghapus yang di belakang. Ini tadi kan di awal headnya udah ketahuan ya. Headnya adalah ada di A karena di node yang pertama. Nah, yang akan dihapuskan adalah yang di D. Yang akan dihapus itu adalah yang D. Makanya di sini nanti pointer bantu itu akan berada di C, pointer bantunya. Ya, pointer bantu itu kan berada di sebelum yang akan dihapus. Bantu di sini. Nah, ini kalau misalkan ini kita hapus ya. Kita hapus, maka otomatis ya ini dihapus. Berarti listnya nanti akan berubah seperti ini. A, kemudian B, kemudian C. Nah, di sini
0. Headnya ada di A. Kemudian tadi di sini terakhir ini muncul bantu. Dan kalau misalkan C-nya ini mau kita hapus, nah ini kalau misalkan mau kita hapus, berarti bantunya ini akan berpindah ke B. Bantunya akan di sini. Jadi nanti ini kalau kehapus, ini A, B, nah ini 0. Headnya ada di A. B-nya ini tadi adalah bantunya akan berpindah ke B. Kalau misalkan B-nya ini akan kita hapus, berarti nanti bantunya akan berpindah ke A. Nah, seperti ini. Gitu ya. Ilustrasinya ya. Berarti kalau ini B-nya dihapus, berarti head-nya ada di A dan bantunya juga di A. Dan kalaupun ini juga akan dihapus, ya, berarti otomatis nanti nulnya listnya menjadi kosong, sehingga headnya adalah kosong, menempati list yang kosong, seperti itu. Ini ya ilustrasinya. Jadi bedakan dengan yang penghapusan not di awal tadi gitu. Oke? Untuk menghapus berdasarkan suatu nilai elemen, ini tadi penjelasannya sudah tadi. Nah, berikut nanti di sini ada contohnya, ada contoh programnya dengan menggunakan bahasa Python. Nah, nanti bisa kalian coba ya. Baik, itu saja tambahan dari Ibu. Nanti juga Ibu di samping itu nanti Ibu ada juga penambahan sedikit untuk ilustrasi ilustrasi untuk penambahan ataupun penghapusan dengan menggunakan head dan tail baik di awal ataupun di belakang. Ya. Jadi sebagai tambahan, kemudian di sini Ibu akan menjelaskan mengenai single linked list dengan head dan tail. Jadi kalau dengan menggunakan head dan tail, berarti nanti di sini ada dua buah variabel pointer, yaitu head dan tail. Jadi yang perlu diingat bahwa kalau untuk head itu dia selalu ya menunjuk pada node pertama, ya, pada node pertama. Sedangkan kalau untuk tail dia itu selalu menunjuk pada node yang terakhir. Ini kuncinya di sini ya. Gitu. Jadi kelebihan dari single linked list dengan menggunakan head dan tail itu adalah bahwa pada penambahan data di belakang itu hanya dibutuhkan tail yang mengikat dari node baru saja tanpa harus menggunakan perulangan pointer bantu. Jadi kalau misalkan di sini ada linked list seperti ini, B, kemudian C, kemudian D. Nah, seperti ini. Maka ini kalau menggunakan head dan tail, kita bisa mengetahui headnya adalah di A dan tailnya itu pasti di D, karena tailnya menempati node yang terakhir. Nah, sekarang bagaimana ilustrasi untuk menambah node atau item di awal dengan menggunakan head dan tail. Nah, misalkan di sini menambah node di awal atau depan ya dengan head dan tail ya, dengan head dan tail. Jadi ilustrasinya misalkan jika listnya masih kosong tadi ya, misalkan list masih kosong, itu artinya
seperti ini ya, bisa digambarkan ini. Listnya masih kosong, berarti nilai headnya ini, nilai headnya ini ada di list yang masih kosong. Nilai tailnya pun ini juga ada di list yang kosong, masih kosong. Nah, kemudian kalau misalkan kita tambahkan data baru, misalkan data barunya adalah 5, berarti nanti kan seperti ini, 5 ya, data note yang barunya 5, berarti headnya ada di 5. Kemudian note barunya juga ada di 5, sedangkan untuk tailnya ini juga ada di 5. Nah, kemudian kalau misalkan ditambahkan lagi data barunya misalkan sama dengan 10, berarti awal ya, ditambahkan di awal 10, di sini 5, 0. Headnya selalu ada di depan head. Note barunya juga ada di 10 dan tailnya, nah tailnya ini akan berpindah dari awal tadi, akan berpindah ke belakang. Tailnya ini ada di 5, seperti itu ya. Ini ya ilustrasinya. Kemudian contoh satu lagi, misalkan Ibu tuliskan di sampingnya di sini ya. Kalau misalkan data barunya adalah 8, berarti penambahan di depan 8, kemudian tadi 10, kemudian 5 ya, seperti ini, 0, headnya tetap ada di 8, kemudian note barunya juga ada di 8, sedangkan tailnya ada di note yang paling belakang yaitu 5, seperti itu. Oke, ini untuk penambahan note di awal dengan menggunakan head dan tail. Oke. Ya, dan berikutnya ini adalah untuk ilustrasi untuk menambah note di akhir atau belakang dengan menggunakan head dan tail. Jadi kalau misalkan kondisinya listnya masih kosong ya, list masih kosong, ini ya bisa digambarkan seperti ini, berarti nilai head dan tailnya itu masih 0 ya, nilai head dan tailnya masih 0. Kemudian kalau misalkan ditambahkan data baru, misalkan data barunya adalah 5, berarti 5 ini menempati note yang pertama, berarti headnya ada di note yang pertama yaitu 5. Note barunya ini juga ada di 5 dan tailnya itu juga ada di 5. Nah, kemudian kalau misalkan ditambah lagi ya, ditambah lagi data barunya misalkan sama dengan 10, berarti ya 5 penambahannya di belakang, 10 seperti ini, 0 ya, berarti headnya itu tetap ada di depan yaitu di 5. Dat barunya note barunya, pointer barunya ada di note barunya 10, kemudian untuk pointer tailnya ada di 10 juga, ada di belakang ya. Nah, kemudian kalau misalkan ditambah lagi, misalkan data barunya adalah 8, berarti 5 misalkan 10, di sini misalkan 8. Seperti ini, berarti headnya itu tetap ada di depan. Kemudian barunya ada di 8 dan tailnya itu juga ada di 8, seperti itu ya. Jadi tadi intinya kalau head selalu menunjuk ke note yang pertama, tail selalu menunjuk ke note yang terakhir. Oke, begitu ya.
Ya, kemudian untuk menghapus note di depan atau awal dengan head dan tail, sebenarnya pada prinsipnya hampir sama dengan menghapus note di depan atau awal dengan head. Cuma kan kalau sekarang ada ditambahkan dengan tail, jadi penghapusan note-nya itu tidak boleh dilakukan jika keadaan note-nya itu sedang ditunjuk oleh pointer, maka di sini harus dilakukan dengan penunjukan terlebih dahulu dengan menggunakan pointer hapus pada head. Nah, kemudian nanti dilakukan pergeseran head ke note berikutnya sehingga data setelah head itu menjadi head yang baru ya. Nah, nanti contohnya misalkan ilustrasinya seperti ini. Misalkan tadi ada A, kemudian B, kemudian C, misalkan kemudian D. Nah, ini ya. Nah, ini posisi head-nya kan pertama ada di A, kemudian tail-nya ada di D. Nah, kalau misalkan mau dihapus, otomatis ini menggunakan pointer hapus. Nah, nanti head-nya ini akan berpindah ke B dulu. Nah, head-nya akan berpindah ke B. Jadi begitu dihapus, ya, begitu dihapus berarti nanti posisinya linked listnya sekarang berubah jadi seperti ini. C, kemudian nanti D. Nih, headnya sekarang ada di B, tailnya ada di D. Nah, ini kalau misalkan ini mau dihapus ya, ini mau dihapus berarti headnya akan pindah ke C. Headnya akan pindah ke C nantinya. Berarti ini kalau dihapus sekarang listnya menjadi C, kemudian di sini D. Headnya berarti pindah ke C dan tailnya tetap ada di D, seperti itu ya contohnya ya. Nah, kemudian contoh berikutnya adalah kalau misalkan menghapus note di belakang dengan head dan tailnya bagaimana? Baik, Ibu jelaskan ya. Ya, jadi untuk menghapus note di akhir atau belakang dengan menggunakan head dan tail pada prinsipnya juga sama, yaitu penghapusan note ini tidak boleh dilakukan jika keadaan note-nya sedang ditunjuk oleh pointer. Maka ini harus dilakukan penunjukan terlebih dahulunya dengan menggunakan pointer hapus pada tail. Jika tailnya masih kosong berarti listnya masih kosong. Dan juga ini nanti dibutuhkan pointer bantu untuk membantu pergeseran dari head ke note berikutnya sampai sebelum tail, sehingga tailnya itu dapat ditunjukkan ke bantu, dan bantu nanti akan menjadi tail yang baru seperti itu. Jadi kalau diilustrasikan misalkan ini ada linked list seperti ini ya, B, C, kemudian D. Nah, ini kan posisi awalnya headnya ada di A, tailnya ada di D, gitu kan ya. Nah, kemudian yang menghapus belakang berarti kita hapus yang belakang. Misalkan hapus di belakang berarti otomatis nanti butuh pointer bantu. Bantunya nanti ada di sini. Bantu. Nah, ini kalau begitu dihapus, nanti bantunya itu akan menjadi tail yang baru. Berarti A, kemudian B, kemudian C. Nah, seperti ini. Headnya tetap ada di A, kemudian tailnya ada di C, gitu. Nah, sekarang kalau misalkan ini mau kita hapus, ya, berarti nanti bantunya ada di B, karena tailnya nanti kan akan berpindah ke B. Ini dihapus, berarti sekarang linked listnya berubah jadi seperti ini. Headnya tetap di A, tailnya ada di B, seperti ini. Oke, gitu ya cara kerjanya atau ilustrasi untuk penghapusan note baik di depan ataupun di belakang ya. Baik,
Terima kasih semuanya atas perhatiannya. Kalau misalkan masih ada yang kurang bisa dipahami, nanti bisa disampaikan ke Ibu, bisa sharing-sharing. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.